Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembahasan dari kelompok 6 di mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital. Nah, video pembahasan ini tidak cukup rumit kok, karena materinya berhubungan dekat dengan kita semua. Jadi, materi kita kali ini membahas tentang evolusi Facebook. Masuk ke pembuka materi, kita kenalan dulu yuk lebih jauh sama si Facebook ini. Oke, materi pertama mengenai apa yang Anda ketahui tentang Facebook. Jadi, secara singkatnya, Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para penggunanya dapat mendapatkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunanya pun dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa Facebook itu dimiliki oleh Meta Platform dengan pendiri terkenal yaitu Mark Zuckerberg. Didirikan pada 4 Februari 2004 di Cambridge, Amerika, dengan jumlah pengguna hasil riset tahun 2022 sekitar 2,94 miliar. Nah, masuk ke materi kedua mengenai sejarah evolusi Facebook. Oke, pertama Facebook mengalami evolusi di bidang platform ya. Nah, materi awal ini kita akan membahas tentang platform. Oke, kalian pasti udah tahu kan kalau Facebook itu merupakan aplikasi sosial media. Nah, untuk itu Facebook hadir dengan platformnya sendiri. Tapi sebelum kita simak ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih apa itu platform. Jadi, platform merupakan sebagian infrastruktur yang memungkinkan aplikasi untuk dijalankan dalam sebuah perangkat. Sementara aplikasi adalah fasilitas yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung kebutuhan penggunanya agar bisa memanfaatkan layanan atau juga produk yang mereka tawarkan. Mirip dengan situs web yang mengalami fluktuasi karena dapat diedit dan juga diproduksi, platform ini terus berubah. Biasanya, webmaster atau operator platform tidak mendokumentasikan perubahan secara sistematis. Jadi, hal tersebut menyulitkan para sejarawan untuk mencatat sejarah internet. Banyak orang yang bilang juga kalau platform sendiri berkembang melalui interaksi yang kompleks antara pengguna, teknologi, infrastruktur, struktur organisasi, dan berbagai praktik sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya, hal yang mengalami evolusi juga di Facebook yakni tentang partnership. Oke, partnership Facebook merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang bekerja sama dalam bisnis dengan suatu perjanjian atau jenis tertentu. Sama dengan halnya platform, partnership juga mengalami evolusinya loh. Di antaranya yakni yang pertama ada FB Found pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 memberikan pengembangan untuk membangun bisnis di platform Facebook dengan aplikasi inovatif dan juga menarik. Yang kedua ada Grid Apps Programs pada tahun 2008 sampai dengan 2009 yang diluncurkan untuk ekosistem aplikasi yang kuat dan berkembang, membangun ekosistem yang bermakna, dapat dipercaya, dan baik. Yang ketiga ada Preferred Development Consultant pada tahun 2009 sampai dengan 2012 yang ditunjukkan untuk menghubungkan bisnis dengan partner berkembang yang berpengalaman dalam menggunakan produk dan juga teknologi di Facebook. Yang keempat ada Edge API Tools Vendor pada tahun 2009 sampai 2011 untuk menghubungkan partner yang memberikan akses ke API, iklan ke perusahaan dan agensi besar untuk mengalurkan kampanye di iklan Facebook. Yang kelima ada Prepared Marketing Developer pada tahun 2012 sampai 2015 untuk menemukan pengembangan dengan kemampuan membangun pemasaran dan operasi bisnis Facebook, juga dibantu oleh Community of Best-in-Class Developers focus on making social marketing easier and more effective. Dan yang terakhir ada Facebook Marketing Partners pada tahun 2015 sampai sekarang. Gunanya partners dalam evolusi Facebook ini yaitu memiliki keterampilan teknis untuk membantu mengembangkan bisnis di Facebook, Instagram, Messenger, dan juga WhatsApp. Lanjut ke materi berikutnya mengenai periodisasi Facebook. Nah, di tahap pertama ini,
pada tahun 2006 sampai tahun 2010 berkaitan dengan perluasan situs di jaring sosialnya dengan peluncuran platform pengembangan Facebook. Selain itu, API iklan dan program vendor alat merupakan inisiatif utama untuk mengeksplorasi dan memperluas kemampuan program platform Facebook kepada kelompok pemangku kepentingan baru, yaitu pengembang periklanan, juga ditandai sebagai awal mula platform periklanan Facebook. Tahap kedua pada tahun 2010 sampai 2014 meliputi IPO Facebook pada bulan Mei 2012. Kita sudah dapat mengamati ambisi infrastruktur Facebook berdasarkan kematangan platformnya. Selama periode ini, Edge API berubah menjadi MAPI atau MAPI yang menandakan ambisi untuk mengembangkan sisi bisnis platform ini lebih dari sekedar periklanan untuk menyertakan produk dan layanan pemasaran lainnya, seperti periklanan terprogram, analitik, dan wawasan. Sehingga semakin memperluas batasan platform Facebook, kemampuannya, dan jangkauan operasi teknis dan juga bisnisnya. Lanjut ke tahap ketiga pada tahun 2014 sampai 2018 berkisar pada pemantapan dan profesionalisasi berkelanjutan platform, pengembangan pemasaran Facebook, dan integrasinya di pasar dan intrusi global lainnya. Dua platform pengembang utama Facebook mengadopsi model versi inti dan perluasan dengan rilis API reguler dan tanggal penghentiannya yang dijadwalkan FD 2018E. Selain itu, Facebook melakukan sejumlah akuisisi besar, termasuk Instagram yang sudah dilakukan pada tahun 2018, WhatsApp pada tahun 2014, Oculus VR pada tahun 2014, dan Live Trial pada tahun 2014. Tahap keempat pada tahun 2018 sampai sekarang menandai upaya Facebook saat ini untuk mengatasi kritik mengenai dominasi dan kekurangan pasarnya melalui program baru untuk memerangi penyalahgunaan data dan misinformasi dengan menawarkan program dan mekanisme tata kelola baru untuk sumber daya batas Facebook. Hal ini juga tercermin dalam Solution Explorer terpadu dengan program meta pemasaran yang mencakup keluarga aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger, serta layanannya. Terakhir, program konsultan pemasaran Facebook yang baru memperkenalkan konsultan individu yang dapat menerapkan teknologi pemasaran Facebook untuk pengiklan dan bisnis kecil yang tidak ditangani oleh ekosistem mitra. Keempat periode ini merangkum lintasan evolusi jangka panjang Facebook yang dibentuk oleh interaksi kompleks antara arsitektur platformnya dan dinamika lingkungan teknis juga organisasinya. Nah, jabaran materi telah kami sampaikan, masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kami menyimpulkan beberapa poin kesimpulan diantaranya yaitu Facebook tidak bersifat infrastruktur pada saat diluncurkan, namun memperoleh properti infrastruktur seiring berjalannya waktu dengan mengumpulkan ketergantungan eksternal melalui integrasi platform, komunikasi, dan juga organisasi. Yang pertama, dalam hal batasan platform yang terus berkembang, Facebook terus berkembang dengan mengakomodasikan berbagai kelompok pemangku kepentingan strategis melalui desain, arsitektur, dan kemampuan programnya. Dengan demikian, platform tersebut berubah dari situs di jaring sosial menjadi platform multisisi untuk pengembangan aplikasi sosial. Selain itu, digunakan juga untuk pengembangan periklanan dan pengembangan pemasaran. Hal ini dilakukan melalui upaya batas internal mengenali kemampuan program platformnya dan melalui upaya batas kerjasama dengan organisasi mitra yang dimediasi melalui komunikasi pengembangan domain tertentu. Yang kedua, sebagai sebuah organisasi, Facebook beralih dari perusahaan teknologi yang berdiri sendiri menjadi perusahaan induk publik dengan pemangku kepentingan dan pemegang saham. Saat ini, mereka mengoperasikan suatu infrastruktur data terpadu yang memberi jalan bagi sejumlah contoh platform, seperti Messenger dan Instagram,
yang masing-masing berkontribusi pada batas kerja platform. Yang terakhir, Facebook berkembang dari bisnis periklanan online kecil menjadi platform periklanan dan pemasaran berbasis data terkemuka, serta platform monetisasi konten untuk pembuat dan penerbit. Itulah materi yang telah kami sampaikan mengenai evolusi Facebook dilihat dari infrastrukturnya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menyimak video pembahasan kami. Semoga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat agar bisa membantu semua orang. Mohon maaf bila kami melakukan banyak kesalahan. Sampai jumpa di next video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.